Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan bahagia dan tetap semangat, tetap belajar meskipun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Tapi sebelum memulai pembelajaran, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai sebelum pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa pengertian Al-Quran itu sendiri? Yuk mari belajar bersama-sama. Pengertian Al-Quran memiliki banyak versi, yang baik berupa secara etimologi maupun terminologi, dan juga ada ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun di sini saya akan mengambil dua ulama yang dijadikan patokan. Yang pertama, secara etimologi menurut Al-Lihyani, Al-Quran berupa kata benda atau masdar yang berasal dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca, yang bisa atau dapat juga diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca, ataupun potongan perubahan-perubahan tasrifan, yaitu qoro'a yaqra'u Qur'anan. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk memahami kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama juga mengikuti pendapat ini yang sesuai pada dalil, yakni Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18, yang artinya Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Lalu pengertian atau definisi Al-Quran menurut secara terminologi sebagai pelengkap dari penjelasan Al-Quran secara etimologi yang kali ini menurut Syekh Muhammad Qudari Beg dalam kitab Tariq At-Tashri' Al-Islam. Syekh Muhammad Qudari Beg mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut, yaitu Al-Quran huwa lafzul arabi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam littadabburi wat tadakkuril mangful mutawattiran wa huwa madafataini al-mubdu'u bi suratil Fatihah wal mahtumu bi suratin Nas, yang artinya Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pada subbab yang selanjutnya, yaitu nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah memiliki banyak-banyak nama. Kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zakarsy, dan pendapat lain menyatakan ada 70 nama. Namun ada beberapa nama Al-Quran yang populer atau yang sering kita dengar, yaitu ada beberapa, diantaranya Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, At-Tanzil, dan At-Dzikr. Yang pertama yakni Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah nama yang paling populer karena yang paling sering kita katakan atau yang paling umum, yang artinya bacaan atau yang dibaca.
Dan sesuai dalil di dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terjemahnya yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang kedua yaitu Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, yang artinya kitab sucinya Allah, atau kitab juga dikatakan atau diartikan yang ditulis. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, yakni Al-Furqan, yang artinya pembeda, yaitu membedakan antara hak dan yang batil. Yang hal ini dibuktikan dalam dalil dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat pertama, yang bunyinya Tabarakalladzi nazzalal Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hamba-hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Yang selanjutnya yaitu nama Al-Quran, nama lain dari nama-nama Al-Quran Az-Zikr, yang artinya memberi peringatan. Karena dengan hal ini Allah memberikan peringatan kepada seluruh umatnya, yang hal ini terdapat dalam dalil Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Lalu yang selanjutnya At-Tanzil, yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Hal ini terdapat dalam dalil Quran Asy-Syura ayat 192 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latunzilu rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Subbab materi yang ketiga yakni menganalisis perilaku orang yang memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pertama ajaran Islam. Setiap muslim sudah pastinya wajib mengimani Al-Quran dan dijadikan sebagai pedoman hidup, yang dijadikan sebagai pegangan, karena di dalam Al-Quran sudah terdapat semua aturan-aturan yang disampaikan Allah sebagai kitab tuntunan bagi setiap umat Islam. Hendaknya setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran, yakni dengan cara menerapkannya sebagai budi pekerti dan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya diterapkan bagi diri sendiri, tapi dengan kita melakukan yang terbaik bagi diri sendiri kita nantinya akan memberikan dampak yang baik juga kepada orang-orang yang di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, maka akan saya simpulkan tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran yaitu bacaan atau yang dibaca yang berasal dari tasrifan qara'a yaqra'u Qur'anan. Sedangkan dalam istilah
secara istilah ataupun secara terminologi dapat diartikan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas. Nama-nama Al-Quran yang biasanya kita populer atau yang bisa kita ketahui di antaranya Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikru, dan At-Tanzil. Dan sebagai akhir dari pembelajaran akhir dalam belajar atau pembelajaran, kita wajib mengimplementasikan ilmu-ilmu ataupun ayat-ayat Al-Quran, firman Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, semoga mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.